괜찮아. 괜찮아. Tolong saya Pak Jokowi. Pak Jokowi, 괜찮아요. tolong saya. 괜찮아. SDGs atau Sustainable Development Goals atau dalam bahasa Indonesianya tujuan pembangunan berkelanjutan merupakan serangkaian tujuan pembangunan global yang disepakati oleh anggota PBB dalam agenda 2030. SDGs bertujuan untuk mengatasi berbagai tantangan global dan menciptakan dunia yang berkelanjutan adil dan inklusif. Ada 17 tujuan utama dalam SDGs yang mencakup berbagai aspek pembangunan termasuk sosial, ekonomi, dan lingkungan. Pada poin ke-8 dari SDGs berfokus pada pekerjaan layak dan pertumbuhan ekonomi. Tujuan ini bertujuan untuk menciptakan lapangan kerja yang produktif dan layak bagi semua orang, serta merangsang pertumbuhan ekonomi yang inklusif. Hal ini melibatkan peningkatan produktivitas, dukungan terhadap wirausaha dan sektor informal, dan upaya untuk mengurangi tingkatan pengangguran di Indonesia. Selain itu, poin ke-8 juga menekankan perlunya mengatasi ketidaksetaraan ekonomi, meningkatkan akses masyarakat terhadap layanan keuangan, dan mempromosikan inovasi dan pembangunan infrastruktur yang berkelanjutan. SDGs berusaha menciptakan suatu lingkungan di mana pertumbuhan ekonomi tidak hanya berdampak pada sebagian kecil masyarakat, tetapi juga memberikan manfaat kepada semua lapisan masyarakat, dengan mengedepankan prinsip inklusivitas dan berkelanjutan dalam pembangunan ekonomi global. Peran ekonomi sangat penting dalam mencapai Sustainable Development Goals atau SDGs, karena sebagian besar tujuan SDGs berkaitan erat dengan aspek ekonomi. Berikut adalah beberapa cara di mana ekonomi berperan dalam mencapai SDGs. 1. Pertumbuhan ekonomi berkelanjutan. Pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan dan seimbang berperan penting dalam mencapai sebagian besar SDGs karena dapat menciptakan sumber daya yang cukup untuk mendukung upaya dalam mencapai tujuan-tujuan tersebut. Lalu yang kedua, penciptaan pekerjaan layak. Ekonomi yang kuat dan berkembang mampu menciptakan lapangan kerja yang layak. Ini mendukung pencapaian SDGs poin 8 yang berkaitan dengan pekerjaan layak dan pertumbuhan ekonomi. Nomor 3, pengurangan kemiskinan. Pertumbuhan ekonomi yang inklusif dapat mengurangi tingkat kemiskinan yang merupakan fokus SDGs poin 1 yang dimana meningkatkan pendapatan rumah tangga dapat memberikan akses yang lebih baik kepada pendidikan, perawatan kesehatan, dan aspek-aspek lain yang mendukung pembangunan manusia. Lalu yang keempat, pemberdaya wanita. Ekonomi yang kuat dapat membantu dalam mempromosikan pemberdayaan wanita yang tercantum pada SDGs poin 5 dengan menciptakan peluang ekonomi yang setara bagi perempuan dan laki-laki. Poin 5, penggunaan sumber daya yang berkelanjutan. Pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan juga mencakup penggunaan sumber daya alam yang bijaksana dan berkelanjutan, yang dimana ini berkontribusi pada SDGs yang terkait dengan lingkungan seperti SDGs poin 12, konsumsi dan produksi yang berkelanjutan, dan SDGs 13, yaitu tindakan terhadap perubahan iklim. Lalu yang keenam, inovasi dan teknologi. Peran ekonomi dalam mendorong inovasi dan penggunaan teknologi juga amat sangat penting, yang dimana teknologi dan inovasi dapat membantu memecahkan masalah yang kompleks yang terkait dengan SDGs seperti air bersih, itu terdapat pada poin ke-6, atau akses ke layanan kesehatan pada poin SDGs ketiga. Dengan kata lain, ekonomi bergerak sebagai mesin penggerak yang memberikan sumber daya dan alat untuk menciptakan SDGs. Namun, penting untuk memastikan bahwa pertumbuhan ekonomi tersebut bersifat inklusif dan berkelanjutan dan tidak mengorbankan aspek-aspek sosial dan lingkungan demi keuntungan ekonomi semata. Pengaruh ekonomi terhadap masyarakat Indonesia. Pengaruh ekonomi terhadap masyarakat Indonesia sangat signifikan dan beragam. Ekonomi memengaruhi berbagai aspek kehidupan masyarakat, termasuk tingkat pendapatan, pekerjaan, pendidikan, kesehatan, dan kualitas hidup secara umum. Berikut adalah beberapa poin bagaimana ekonomi dapat memengaruhi masyarakat Indonesia. Yang pertama, tingkat pendapatan. Ekonomi Indonesia memengaruhi tingkat pendapatan rata-rata masyarakat. Peningkatan pertumbuhan ekonomi akan meningkatkan nilai rata-rata pendapatan. Begitupun sebaliknya, terhambat dan terlambatnya ekonomi akan menurunkan rata-rata pendapatan masyarakat. Yang kedua, kesejahteraan dan standar hidup.
Laju pertumbuhan ekonomi Indonesia memengaruhi kesejahteraan masyarakat. Semakin tinggi tingkat pertumbuhan ekonomi, maka semakin baik juga taraf hidup masyarakat. Hal ini mencakup akses yang lebih baik terhadap pendidikan, perumahan, layanan kesehatan, dan infrastruktur yang memadai. Lalu ada ketidaksetaraan. Salah satu dampak negatif pertumbuhan ekonomi adalah ketidaksetaraan ekonomi yang dapat meningkat. Ini berarti bahwa kekayaan dan peluang ekonomi mungkin tidak merata di antara masyarakat. Yang keempat, akses pendidikan. Ekonomi di sini berperan dalam mempengaruhi akses masyarakat terhadap pendidikan. Pertumbuhan ekonomi yang kuat dapat menyediakan dana tambahan untuk investasi dalam pendidikan dan infrastruktur pendidikan, yang pada gilirannya dapat meningkatkan akses pendidikan bagi masyarakat. Lalu yang terakhir ada inflasi. Kondisi ekonomi juga sangat berpengaruh pada tingkat inflasi. Inflasi yang tinggi dapat mengurangi daya beli masyarakat, sementara inflasi yang rendah dapat menciptakan stabilitas ekonomi. Studi kasus ekonomi di Indonesia. Here we go. TikTok Shop resmi ditutup oleh pemerintah Indonesia karena alasan mengganggu UMKM lokal di dalamnya. Lagi ramai kemarin tentang penutupan TikTok Shop oleh pemerintah karena alasan membunuh UMKM Indonesia. Sebenarnya ini bukan penutupan, tetapi lebih ke meregulasi aturan-aturan si TikTok Shop gitu. Pada awalnya TikTok gak akan jadi masalah kalau cuma sebatas media sosial. Masalahnya TikTok ini berusaha untuk menjangkau pasar di luar sosial media atau media sosial, yaitu e-commerce, yang menjadikan TikTok sebagai aplikasi sosial commerce. TikTok Shop punya algoritma yang bisa dibilang jahat lah. Data market kita diambil lalu dibuat untuk sesuatu yang baru dari negara produsen mereka dan dirilis dengan harga yang lebih murah, sehingga itu bisa membunuh UMKM Indonesia. Dan itu sebenarnya kemarin sudah terjadi gitu ya, terjadi di khususnya segmen skincare Indonesia. Ada 2 brand baru yang tiba-tiba istilahnya meledak dari TikTok gitu. Gak usah sebut produk itu ya. Dan setelah usut, 2 brand itu berasal dari negara yang sama, yaitu Cina. Memang tidak terasa, namun lama-kelamaan produk UMKM kita mungkin bisa tergantikan oleh produk yang berasal dari luar, yang bisa mereka kendalikan naik atau tidaknya melalui algoritma mereka itu sendiri. Nah, lalu masalah lainnya yaitu izin TikTok Shop. Nah, izin TikTok itu di awal cuma sebagai media sosial. Cuman mereka makin sini bikin inovasi yaitu social commerce, di mana bikin orang kalau membeli sesuatu itu gak perlu pindah-pindah ke aplikasi lain. Nah, yang jadi masalah izin bisnis TikTok itu masih belum jelas. Mereka belum punya izin untuk e-commerce. Selain itu mereka gak bayar pajak ke Indonesia, mengakibatkan harga-harga barang yang masuk tuh pada murah gitu. Tentunya nanti UMKM jadi kalah saing, stabilitas ekonomi negara juga jadi terganggu. Hambatan dan tantangan ekonomi di Indonesia. Ekonomi memiliki peranan yang besar dalam upaya meningkatkan taraf hidup masyarakat di Indonesia. Namun, dalam mencapai tujuan tersebut, terdapat beberapa tantangan yang harus dihadapi, seperti fluktuasi harga komoditas global, perubahan iklim, ketergantungan pada teknologi asing, dan lain sebagainya. Di sisi lain, tantangan ekonomi di Indonesia juga dipengaruhi oleh hambatan-hambatan seperti berikut. Korupsi. Korupsi adalah salah satu faktor utama yang menghambat pertumbuhan ekonomi di Indonesia. Praktik korupsi merusak tata kelola pemerintahan, menciptakan birokrasi yang lamban, dan menambah biaya bisnis. Ini juga dapat membuat investasi menjadi lebih berisiko karena para investor mungkin terkena praktik suap dan penyalahgunaan kekuasaan. Selain itu, korupsi mengurangi dana yang seharusnya digunakan untuk pembangunan infrastruktur dan layanan publik. Ketidakstabilan politik. Ketidakstabilan politik, terutama
yang terkait dengan konflik internal, pemilihan umum, dan perubahan pemerintahan dapat mengganggu iklim investasi dan merusak kepercayaan investor. Investasi seringkali cenderung berkurang selama periode ketidakpastian politik, yang pada gilirannya dapat menghambat pertumbuhan ekonomi. Ketidakpastian hukum. Ketidakpastian hukum, terutama dalam hal peraturan bisnis, perpajakan, dan hak kepemilikan, bisa membuat para investor ragu-ragu. Investasi memerlukan kepastian hukum yang kuat agar para pemangku kepentingan merasa aman dalam berbisnis. Ketidakpastian dalam regulasi bisnis dapat menghambat pengembangan usaha dan pertumbuhan ekonomi. Ketergantungan pada komoditas. Indonesia masih sangat tergantung pada ekspor komoditas tertentu seperti minyak dan gas. Ketergantungan ini membuat ekonomi Indonesia rentan terhadap fluktuasi harga komoditas di pasar global. Ketika harga komoditas turun, perekonomian Indonesia bisa terpukul. Krisis energi. Gangguan pasokan energi atau krisis energi dapat menghambat produksi dan distribusi barang dan jasa, serta meningkatkan biaya produksi. Hal ini dapat merusak daya saing industri dan pertumbuhan ekonomi. Perubahan iklim. Dampak perubahan iklim seperti bencana alam yang lebih sering dapat merusak sektor-sektor ekonomi penting seperti pertanian, perikanan, dan juga pariwisata. Ini juga dapat menimbulkan biaya pemulihan yang sangat besar. Pendidikan yang rendah. Pendidikan yang rendah dalam angkatan kerja dapat mengurangi produktivitas dan daya saing. Keterampilan yang lebih tinggi dibutuhkan dalam perekonomian modern yang semakin kompleks, dan kurangnya akses pendidikan berkualitas dapat menghambat perkembangan sumber daya manusia. Solusi yang bisa dilakukan untuk menunjang pertumbuhan ekonomi di Indonesia. Untuk mengatasi hambatan-hambatan yang sudah disebutkan, berikut ini adalah solusi yang bisa membantu menunjang pertumbuhan ekonomi di Indonesia. Meningkatkan kualitas pendidikan. Dilansir dari kompasiana.com, pendidikan yang berkualitas dapat meningkatkan kualitas sumber daya manusia dan memperbaiki iklim bisnis. Pemerintah dapat meningkatkan pendanaan untuk infrastruktur pendidikan dan mengevaluasi kurikulum yang ada saat ini. Selain itu, pengembangan profesionalisme guru yang berkesinambungan dan komprehensif juga diperlukan agar para guru dapat mengajar secara efektif dan memberikan pengalaman belajar yang berkualitas kepada para siswa. Mengembangkan inovasi dalam bidang usaha. Inovasi dalam bidang usaha yang dilakukan startup maupun usaha mikro, kecil, dan menengah dapat mempercepat tingkat perkembangan ekonomi nasional. Semua orang bisa turut andil dalam hal ini dengan mengembangkan usaha-usaha kreatif dan inovatif yang sesuai dengan kebutuhan konsumen di tanah air. UKM adalah pilar penting dalam ekonomi Indonesia. Meningkatkan akses UKM ke modal, pelatihan, dan pasar akan membantu meningkatkan daya saing sektor ini dan menciptakan lapangan kerja yang lebih banyak. Memelihara sarana dan prasarana negara. Jalan raya, jembatan, serta fasilitas umum lainnya merupakan contoh sarana dan prasarana negara yang diperlukan dalam kehidupan kita. Kehadiran infrastruktur tersebut akan memudahkan segala aktivitas yang dilakukan masyarakat, terutama kegiatan yang berhubungan dengan perkembangan ekonomi. Penerapan solusi ini akan memerlukan kerjasama antara pemerintah, sektor swasta, dan masyarakat sipil. Upaya yang terarah dan berkelanjutan dalam mengatasi hambatan-hambatan yang ada akan membantu Indonesia mencapai pertumbuhan ekonomi yang lebih kuat dan berkelanjutan.